sangat memprihatinkan yang menimpa beberapa siswa di sekolah di Bandung Barat. Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf. Tapi yang saya tahu Prabowo dari dulu sudah ingin melakukan ini. Janji Presiden Prabowo memastikan negara hadir untuk memperbaiki gizi nasional, terutama kelas menengah bawah memang dilaksanakan lewat program makan bergizi gratis. Namun, di balik program andalannya itu, publik mengendus adanya kesemrawutan, mulai dari tata kelola yang carut-marut, pengawasan yang tidak jelas, hingga pelaksanaannya yang dianggap berantakan. Alhasil, makanan bergizi gratis yang diterima anak-anak sekolah di sejumlah daerah tidak sesuai yang diharapkan. Ketidaksiapan itu tercermin dari banyaknya kasus di lapangan. Dan yang terus berulang ialah siswa-siswa yang keracunan makanan. Badan Gizi Nasional mencatat, selama 9 bulan pelaksanaan makan bergizi gratis hingga minggu ketiga bulan September tahun ini, setidaknya sebanyak 4.711 orang atau siswa terdampak kejadian luar biasa akibat keracunan MBG. Mulai dari Provinsi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Dan yang terbaru, ratusan siswa dari jenjang PAUD hingga SMA atau SMK di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mengalami keracunan yang diduga kuat setelah menyantap menu makan bergizi gratis. Sontak saja, kejadian pilu tersebut mengundang keprihatinan bagi banyak kalangan. Makanan bergizi gratis yang sedari awal bertujuan untuk memperbaiki gizi anak-anak justru sebaliknya mengorbankan anak-anak. Rasa keprihatinan pun tampak dari Bupati Bandung Barat, Jejerici Ismail, saat mengunjungi posko penanganan siswa korban keracunan makanan pada Selasa kemarin. Enggak, orang punten. Sekolah SMK. Banyak banget dirujuk kali itu. Puskesmas di Pongkor, Ponet. oh tapi datang. Kasih baru kita kasih ini. Ini baru datang. Dokter ini baru datang.
memprihatinkan yang menimpa beberapa siswa di sekolah di Bandung Barat, termasuk di SMK Pembangunan ya, di Cipongkor. Jadi ada ratusan siswa yang keracunan setelah mengkonsumsi MBG. Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat tentunya turut prihatin dan menyampaikan doa dan dukungan kepada para korban dan keluarga yang terdampak. Fokus utama dari kita adalah penanganan untuk para korban. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB. Dari data yang saya dapat sampai pagi ini ada total 364 korban yang terdampak. Tadi ada sekitar 225 yang sudah dipulangkan. Jadi semoga semuanya bisa cepat pulih, doanya dari teman-teman semua. Saat ini juga kita melakukan investigasi terhadap dapur, karena mulai dari perizinan, terus kemudian standarisasi pengolahan makanan itu harus kita cek. Kalau memang belum layak ya kita harus melakukan perbaikan. Dan khusus untuk dapur di Cipongkor ini kita tutup dulu untuk kita lakukan investigasi. Untuk dapur Cipongkor ini kita melakukan evaluasi terhadap semua MBG. Yang di Cipongkor berarti Pak? Ya. Tapi semuanya juga tetap kita lakukan evaluasi karena ada dari data yang saya dapat ada 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi. Ditutup memang sementara di Cipongkor, cuman kita melakukan evaluasi terhadap semua MBG supaya memang sudah memiliki sertifikasi sehat itu. Sebetulnya dari salah satu tugasnya Badan POM untuk pengawalan makan bergizi gratis adalah yang berhubungan dengan ada dua. Pertama tentu proses membantu mencegah supaya tidak terjadi dengan kita memastikan standar dari dapurnya itu sesuai dan sumber makanan itu baik, ya kan? Dan yang kedua adalah proses distribusinya. Kita mitigasi di situ. Nah, sekarang ada terjadi kejadian luar biasa, yaitu adik-adik kita yang makan ya. Tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita supaya lebih memperbaiki standar. Yang jelas teman-teman dari Balai POM, kita kan yang pusat ya, ada di daerah itu Balai POM dan ada Loka POM. Unit pelaksana teknis kami sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi untuk mencari tahu proses apa yang terjadi, kenapa terjadi. Menanggapi kasus keracunan massal atau kejadian luar biasa yang dialami anak-anak sekolah di Kabupaten Bandung Barat, usai menyantap makanan bergizi gratis, pemerintah dan pimpinan DPR RI bereaksi cepat meminta jajarannya melakukan mitigasi dan evaluasi. Presiden Prabowo yang menaruh perhatian serius pada kebijakannya ini merespons dengan tegas dan akan memanggil semua pihak sepulangnya dari Amerika Serikat. Di satu sisi, Presiden juga terus melakukan pemantauan, terutama proses penyajian makanan, dari mulai disiapkan hingga dikirim ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Pemantauan itu dilakukan agar program makan bergizi gratis benar-benar disalurkan dengan tepat dan makanan yang sudah diolah tetap terjaga kelayakannya. Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani, meminta adanya evaluasi menyeluruh untuk mengetahui secara akurat apa yang menjadi penyebab keracunan siswa sekolah usai menyantap makanan bergizi gratis. Fungsi pengawasannya, nanti tentu saja kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di tempat dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya itu sebenarnya masalahnya seperti apa. Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total, jadi jangan saling menyalahkan tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali. Karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan
evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan PGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang. Sanksi kalau memang itu adalah faktor-faktor kesengajaan atau lalai di dalam melaksanakan SOP, tentunya akan ada sanksi pada seperti yang maksud. Tapi juga sanksi yang akan diterapkan jangan sampai kemudian itu mengganggu dari sisi operasional sehingga mengganggu penerima manfaat untuk tidak mendapatkan MPG ini. Menerapkan, aduh mohon maaf nih ada telepon dari Pak Presiden, boleh diangkat dulu nggak? Boleh kalau gitu, silakan. Nah, siap meminta konfirmasi agar mendapat pencerahan, penjelasan sehingga beliau tidak salah paham. Kasus kejadian di lapangan itu oleh petualang-petualang itu. Badan Gizi sendiri memberikan titik itu untuk bebas biaya, apapun bebas biaya. Nah mereka petualang-petualang ini membooking titik itu, kemudian mencari orang yang bisa membayar titik yang dia miliki itu para petualang. Itulah yang terjadi di lapangan, kasus-kasus laporan, penipuan dan lain-lain itu oleh para petualang itu. Program makan bergizi gratis sejatinya sudah menuai banyak kritik, bahkan sejak awal pelaksanaannya. Program Presiden Prabowo yang sejak masa kampanye kemarin digaungkannya itu dianggap tidak efisien dan hanya menghamburkan uang negara. Kritik demi kritikan tidak hanya disuarakan kalangan oposisi, tetapi juga sejumlah pihak, tidak terkecuali anggota DPR sebagai mitra pemerintah dalam hal pengawasan. Program makan bergizi gratis dianggap membebani APBN nasional. Mengingat demi mensukseskan program MBG ini, pemerintah melakukan efisiensi di berbagai sektor. Dan untuk tahun 2025 ini, program makan bergizi gratis dana yang dialokasikan sebesar 171 triliun, naik dari alokasi awal 71 triliun, untuk memperluas target penerima dari 17,9 juta menjadi 82,9 juta orang. Lantas, seperti apa kritik keras yang disampaikan sejumlah kalangan terkait karut-marutnya program makan bergizi gratis yang membuat publik miris? Lu kasih orang makan minum kopi gula 1 sendok pun, lama-lama dia merasa kurang manis tuh, betul kamu kurangin sendoknya, gulanya. Dia akan balik gigit kamu. Nah hari ini rakyat pasti lama-lama akan rebound sadar. Iya, kita cuma dikasih gini gratis-gratis.
makan gratis, bergizi gratis, mampannya sih bagus, aluminium bos. Isinya kayak, nah, kenapa sih nggak kirimin voucher aja kayak gua dulu lakuin? Tinggal guru ngawasin kan, lu masih ada menu apa? Lu kalau nggak, orang tua bisa cabut. Dulu kan gua gitu, KJP. Lu kalau nggak belanja online, apa nggak belanja pakai kartu, gua cabut. Lu tarik, gua cabut. Kan kita punya kuasa. Nah itu kalau bocor pun nggak mungkin banyak. Karena pada dasar orang tua juga seneng kan masak. Dia numpang makan ya nggak apa-apa dong. Mungkin dia masih punya adik, mamanya masih ibu nyusui. Nggak apa-apa. Dulu juga kakek nenek nikmatin sop daging sapi 45.000 kok oke aja. Dia masak sop daging sapi 45.000 sekilo. Buat anak-anak sekolah 1 bulan boleh beli 1 kilo satu anak. Kakeknya yang sakit nikmatin, nggak apa-apa. Malah lu pakai duit itu beli Pampers. Kalau begitu cek secara online kan kita punya data. Nah, teknologi zaman ini kok. Oh, anak ini beli Pampers itu tiap minggu. Ternyata dicek lagi di kesehatan kakinya lumpuh. Ya kita bisa tambahin duit. Jadi sesuatu nggak ada yang susah dengan manfaatin teknologi. Hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis tadi sudah disampaikan, tapi kesalahan sistem di BGN. Karena kejadiannya menyebar di beberapa daerah. Satu itu, hentikan program MBG sekarang juga. Kedua, lakukan evaluasi total sistem tata kelola MBG yang dikendalikan oleh BGN. Karena BGN ini di bawah Pak Presiden, maka Pak Presiden ini bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara total sistem dan tata kelola MBG di BGN itu. Lalu ketiga, utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. Jadi jangan jadikan anak itu jadi target program politik yang akhirnya malah menyampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak. Bagaimana pelaksanaan MBG? Tapi yang jelas MBG itu kan program yang sedang berjalan. Tidak layak kita untuk memberikan penilaian, tapi kekurangan-kekurangan itu harus diinventarisir, disampaikan ke publik bagaimana kita memperbaikinya. Tidak hanya sekedar menyampaikan kekurangan terus kemudian di framing seolah-olah MBG ini tidak berguna. Itu yang saya himbau supaya kita bersabar untuk membuat sebuah program sampai dengan sempurna itu panjang. Tapi saya yakin itu bermanfaat untuk orang banyak. Meski mendapat berbagai kritik, pemerintahan Prabowo Subianto tetapkan akan melanjutkan program unggulannya, makan bergizi gratis. Alih-alih mengurangi dengan mempertimbangkan kelas sosial bawah sebagai penerima manfaat utamanya, pemerintah justru memperluas penerima manfaat dari adanya program makan bergizi gratis. Itu tampak dari anggaran yang dialokasikan pada RAPBN 2026. Dalam APBN 2026, alokasi anggaran untuk program MBG mencapai 223 triliun. Anggaran itu diambil dari APBN pendidikan 757,8 triliun dari yang sebelumnya sekitar Rp 690 triliun. Penyedotan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis menuai reaksi keras dari berbagai pihak, tidak terkecuali Komisi 10 Pendidikan DPR RI. Makan bergizi gratis itu keren, tapi tahu nggak siapa yang ngelola? Bukan kementerian langsung, tapi banyaknya lewat yayasan. Kenapa banyak program sosial dikasih ke yayasan, padahal programnya triliunan? Karena yayasan bebas pajak, bisa terima hibah, bantuan, donasi, CSR tanpa PPN, tanpa PPH. Bandingin kalau PT yang ngerjain, jual nasi kotak, bayar pajak 22% dari laba, kena PPN. Ribet, makanya MBG nggak diserahin ke perusahaan, ke yayasan aja. Lebih irit. Legal? Iya. Efisien? Bisa. Transparan? Belum tentu. Makanya perlu banget punya pencatatan laporan keuangan, laporan kegiatan, dan lain-lain. Supaya program ini gak dibatalkan karena ketidaksiapan badan hukum atau badan usaha. Konsultasikan legalitasmu di Legal MP. Jangan gunakan dana pendidikan untuk program makan-makan. Karena pemenuhan standar minimum kebutuhan pendidikan dasar kita seperti infrastruktur, gaji guru gitu ya, terus pembiayaan anak gitu, anak putus sekolah masih banyak gitu. Ini malah MBG menjarah anggaran pendidikan. Maka
Kami meminta dengan hormat kepada para Bapak Ibu anggota Dewan, anggota Komisi 9, sampaikan rekomendasi ini kepada Pak Presiden, dan kami minta hentikan MBG, hentikan program MBG, dan evaluasi total. Dua-duanya harus diberikan secara bersamaan ya. Memang anggaran belanja negaranya harus dibagi sedemikian rupa sehingga negara itu bisa memberikan makanan bergizi gratis kepada kalangan keluarga menengah ke bawah, tapi juga memberikan pendidikan yang baik bagi mereka kalangan menengah ke bawah ini. Nah, dalam hal ini barangkali memang saya setuju bahwa pengelolaan anggaran ini perlu dirancang secara cara yang sangat berhati-hati, yang memang bisa menghasilkan misalnya penyediaan makanan bergizi gratis yang cukup buat masyarakat ya. Dan untuk itu memang harus hemat ya. Dalam hal ini kan kita sering mendengar nih bahwa pengelolaan makanan bergizi gratis ini menjadi bermasalah karena misalnya pihak yang menjadi kayak warung-warungnya gitu ya, yang mengelola makanan bergizi gratis ini sebenarnya tidak well prepared ya, tidak ada persiapan yang memadai untuk menyediakan makanan bergizi gratis tersebut. Atau misalnya makanan bergizi gratis katanya dibagikan kepada kalangan yang sebetulnya sudah mampu untuk menyediakan makanan sendiri. Nah, hal-hal semacam ini harus diperbaiki ke depan sehingga jumlah anggaran yang terserap untuk menyediakan makanan bergizi gratis ini bisa dilakukan secara efisien. Saya tahu bahwa pemerintah ini mengeluarkan banyak dana loh buat membantu pendidikan kalangan menengah ke bawah. Misalnya saja tadi yang Anda katakan kan, mestinya sih di Indonesia ini kalau rencana semula tentang pendidikan gratis ini juga sudah dijalankan, ya mesti seluruh Indonesia memperoleh bantuan pendidikan yang sama di seluruh daerah. Dalam hal ini yang terjadi adalah misalnya orang dibebaskan dari SPP ya, atau kalangan menengah ke bawah itu mendapat bantuan seragam sekolah, mendapat bantuan buku pelajaran sekolah, memperoleh bantuan ongkos untuk berangkat ke sekolah, hal-hal semacam itu. Nah, ini memang semua harus dirancang secara seksama. Saya sih percaya kedua-duanya nih, pendidikan dan makanan bisa disediakan negara secara memadai. Sebagai program nasional, MBG sudah terlanjur diluncurkan. Meski pelaksanaannya masih carut-marut, program MBG ini terus berjalan. Berbagai kekurangan dan kritik menandakan program populis ini terkesan dipaksakan dengan sistem yang belum matang. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas banyaknya permasalahan program MBG ini? Opini publik mengenai program MBG ini pun beragam, ada yang setuju, tidak sedikit pula yang menginginkan dibatalkan. Wacana itu menguat usai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tak segan memotong anggaran MBG jika tidak diserap sebagaimana mestinya. Lantas apa kata sejumlah kalangan mengenai program makan bergizi gratis, haruskah dibatalkan atau evaluasi total? Bukan negur, itu kita mau bantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau nggak bisa juga kita ambil duitnya. Kan gitu, fair kan? Daripada nganggur duitnya kan saya bayar bunga juga. Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat langsung. Seperti perluasan bantuan tadi yang 2 kali 10 kg beras tadi kan bisa diperpanjang di situ. Kalau emang nggak bisa diserap, tapi kalau bisa diserap ya bagus. Jadi saya nggak negur tapi saya mendukung. Tapi kalau nggak jalan ya ambil duitnya. Terkait program makanan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo, saya pikir ini program yang sangat baik. Namun fakta di lapangan adanya terjadinya keracunan atau alergi terhadap anak sekolah, terutama yang di daerah Jawa Barat, Garut kalau tidak salah. Nah, dan ini bukan cuma baru sekali, beberapa kali, dan ini sangat menjadi atensi yang sangat serius bagi pemerintah pusat. Dan juga perlu harusnya ini pengawasan yang sangat ketat juga, baik apa kualitasnya, kemudian mungkin bisa aja terjadi hal-hal dugaan terjadi hal-hal yang tidak menyeluruh diperoleh oleh masyarakat, terutama anak sekolah. Nah, dan ini sudah akan menjadi evaluasi bagi Menteri Kesehatan.
Dan kemudian di media kita melihat ada statement dari Menteri yang baru ya, Menteri Keuangan, menyatakan bahwa ada wacana bahwa terkait program untuk makanan gratis ini yang bergizi itu akan wacana akan dialihkan ke beras. Menurut saya kalau memang itu yang terbaik daripada nanti ketika makanan bergizi sering bermasalah, bahkan ada beberapa kali kejadian kan soalnya terjadi adanya katakanlah keracunan kecil ya, tapi faktanya anak itu di rumah sakit dirawat. Nah, saya pikir itu bisa dipertimbangkan. Kalau yang mungkin sudah orang-orang yang sudah berkelebihan, saya pikir nggak penting ini makanan bergizi, karena mereka orang tuanya sudah bisa mampu. Tapi paling tidak dengan adanya wacana ini, barangkali ini bisa menjadi pertimbangan yang sangat serius. Kalau memang yang terbaik untuk dari makanan bergizi kemudian dialihkan ke beras, nah ini saya pikir ini sangat berpengaruh untuk masyarakat yang berkekurangan, terutama mereka yang punya anak sekolah. Ini menurut saya wacana yang harus bisa dipertimbangkan secara serius. Ya, kalau dilihat soal penting atau tidaknya ya memang nggak bisa kita nilai dari sekarang ya, karena ini kan ongoing proses ya. Mungkin setahun atau 2 tahun ke depan akan kelihatan tuh seperti apa sih sebetulnya hasilnya gitu, dan keuntungan apakah target-target tercapai atau tidak gitu. Nah itu ya bisa kita nilai gitu. Cuma kalau dilihat dari aspek pelaksanaan, lah ini kan makin banyak nih kelihatan yang seperti tidak memenuhi kualifikasi yang diharapkan kan. Kalau kemudian hari demi hari kenyataannya pola ya penanganan MBG ini tidak lebih baik gitu, ya tentu kita bisa berbicara nanti soal perlunya pengalihan ya atau katakanlah penundaan dulu. Apakah harus melanjutkan program MBG atau menuntaskan atau memenuhi ketentuan konstitusi di mana APBN itu 20%-nya harus dialokasikan untuk pendidikan. Nah tentu kita memilih yang kedua ya, bahwa 20% APBN kita itu harus dialokasikan kepada pendidikan gitu. Pemerintah sudah mengeluarkan APBN yang cukup signifikan, puluhan triliun di Badan Gizi Nasional tersebut. Goalnya satu, bagaimana caranya agar anak-anak bisa mendapatkan asupan makan yang bergizi kan begitu. Ini sudah menjadi program, terlepas pro dan kontra, ini harus kita sementara pro dulu lah. Namanya memberi itu lebih baik gitu lah. Artinya program pemerintah yang sifatnya gratis kan begitu. Namanya gratis pasti semestinya pertama diterima dulu. Tinggal pertanyaan berikutnya adalah berkualitas enggak kan begitu. Kalau bertanggung jawab ya pasti chain-nya atau mungkin rantai atau mungkin vendornya kalau kita lihat. Pertama adalah vendornya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.